Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dan bahagia, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Iya, sahabat-sahabat warga belajar dimanapun berada dalam eh, kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita pelajari kriteria dan ketentuan karya di PMM. Kita ketahui bersama bahwa di platform Merdeka Mengajar itu ada satu fitur namanya fitur bukti karya. Oke, fitur bukti karya ini ya, ini adalah fitur di mana guru bisa berkarya, mempublish, kemudian membagikan ya karya-karyanya yang bisa menginspirasi guru-guru lainnya yang melintas di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentunya karya yang kita upload di Bukti Karya memiliki, kriteria-kriteria khusus yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengupload di Bukti Karya. Ya, seperti apa, kriteria dan ketentuan karya yang dimaksudkan ya pada fitur Bukti Karya ini, mari kita ikuti video ini. Semoga video ini dapat membantu dan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, bukti karya ya, bukti karya ini merupakan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah ya. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Ya, karya telah disimpan ke bukti karya dapat diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang bisa kita bagikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini boleh dikatakan semacam portofolio kita yang tertampung secara rapi. Biasanya kita kesulitan untuk menampung karya-karya kita ya. Ada yang terbiasa menampungnya di media sosial ya, ada juga yang menampungnya di drive online, atau cloud lainnya. Tapi ini lebih praktis, kita cukup dengan satu aplikasi, di dalamnya juga sudah bisa kita tampung karya-karya kita. Nah, luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Ini yang disebut dengan fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, apa sih manfaat dari fitur bukti karya ketika ini kita manfaatkan dengan baik? Nah, manfaatnya seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Iya, yang pertama ya. Nah, manfaat yang pertama adalah menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini tempat menyimpan, tempat menampung ya, atau tempat mengelola. Ya, rekam jejak ini boleh dikatakan rekam jejak digital kita karena tertampung secara online ya di drive-nya PMM. Nah, terkait tentang apa? Terkait tentang tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir. Ya, sewaktu-waktu karya-karya itu akan bisa kita manfaatkan dan memudahkan teman-teman untuk bisa mencarinya. Kemudian, berbagi karya rekan sejawat agar saling belajar dan menginspirasi. Ya, ketika kita publikasikan di PMM, berarti karya kita bisa diakses dan dilihat oleh rekan-rekan guru lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ketika mereka mencari kata-kata kunci yang terkait tentang judul karya kita, itu juga dapat eh, menemukan dan terhubung teman-teman kita dengan karya yang telah kita upload. Barangkali dari karya saya bisa menginspirasi teman saya di daerah lain untuk bisa menerapkan dan mengimplementasikan dengan murid-muridnya di sekolah. Nah, seperti itu mungkin sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, memberi dan menerima umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik serta bertukar ide atau pikiran.
Nah, yang luar biasa juga dari karya yang kita upload di fitur bukti karya di PMM ini, ya, ternyata bisa mendapat umpan balik atau yang sering kita sebut dengan komentar ya. Nah, teman-teman lain bisa mengomentari karya kita, ya. Nah, memberi umpan balik dari karya kita. Jadi ada komunikasi, ada feedback ya antara pemilik karya dengan orang yang melihat karya kita. Nah, yang keempat menemukan berbagi karya rekan pendidik dari seluruh Indonesia yang dapat dijadikan sebagai inspirasi atau meningkatkan kompetensi. Iya, cukup jelas sekali ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ketentuan karya ya yang perlu kita ketahui sebelum kita mempublikasikan karya kita di fitur bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video dapat dilihat dan terdengar dengan jelas. Oke, tentunya ini juga bergantung dari device yang kita gunakan, bisa juga memperhatikan kamera yang kita gunakan untuk pengambilan video atau gambar yang kita gunakan di dalam video itu gambar yang jelas, bisa memberikan informasi kepada orang yang melihat karya kita. Kemudian untuk audio juga ya atau suara ini juga diperhatikan pada saat kita perekaman jangan sampai ada musik latar belakang ya yang digunakan musiknya lebih tinggi daripada suara yang kita narasikan. Nah, ini juga mohon diperhatikan karena percuma konten kita tidak menyampaikan informasi yang jelas, sudah capek-capek buatnya ya. Nah, ini mohon diperhatikan sahabat-sahabat sekalian. Boleh kita lihat salah satu contoh seperti ini ya untuk kejelasan video dan suaranya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, sahabat sekalian, ya. Pada periode Januari-Juni, ini kita nanti berselancar di tampilan ini. Ini kita turun ke bawah. Nah, Jadwal seperti ini ya. catatan lain bisa teman-teman Oke. upload di bukti karya, tinggal ambil. Iya. Ini yang perlu kita perhatikan, sahabat-sahabat sekalian. Terus upayakan juga bahwa kalau konten itu dalam bentuk video, dibuat sesuai dengan skenario dan storyboard yang telah dirancang, dan alur konten video kita itu benar-benar dapat menginspirasi orang lain. Benar-benar membuat pesan dan informasi yang inspiratif sehingga karya kita bisa berdampak juga bagi orang lain. Oke. Iya, yang kedua, ya sahabat-sahabat sekalian, video yang menampilkan wajah dan identitas murid wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait. Nah, prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak dalam media, sebagaimana tertulis di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Iya, nah ini ya, sahabat-sahabat sekalian bisa dilihat salah satu contoh ya, bagaimana teman-teman yang mengembangkan karya dalam bentuk video ya, yang menampilkan wajah murid-murid di sekolah itu eh, harus ada persetujuan dari orang tua karena kita menggunakan wajah dan identitas anak sebagai karya kita. Nah, secara sederhana bisa dilihat ini salah satu contoh surat persetujuan orang tua wali ya yang mana bisa membantu kita untuk terhindar dari undang-undang IT atau juga beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke, ya. Nah, yang ketiga, ketentuan karya yang nanti akan diupload di PMM yaitu isi karya video maupun dokumen tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini juga penting untuk kita pertimbangkan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kenapa? Karena video-video yang tidak sesuai dengan ketentuan
ini bisa saja dihapus ya, dihapus oleh, tim pengembang ya. Pastikan bahwa karya video maupun dokumen dalam bentuk PDF itu tidak memuat unsur SARA. Ya, SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, begitu juga tidak memuat unsur pornografi dan tidak memuat unsur ujaran kebencian atau juga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, karya harus mengedepankan nilai-nilai positif dan menghormati keragaman. Ini harapan dan makna dari poin ini, ya. Next, kita lihat di ketentuan yang berikut lagi, ya. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, ini tentunya ya pasti. Pada karya video, harap cantumkan kredit apabila menggunakan musik atau gambar pilihan lain atau pihak lain. Nah, misalnya sahabat-sahabat menggunakan audio atau video yang diambil dari konten orang yang sudah dipublikasikan, ya kita harus mencantumkan sumbernya, tautannya kita cantumkan, atau juga pada karya yang dalam bentuk PDF. Nah, perlu mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi karya kita. Ya, ini penting untuk menghindar dari eh, klaim hak cipta atas karya orang yang telah dipublikasi lebih dulu atau telah, diedarkan dan kita hanya mengambilnya saja. Nah, itu perlu izin ya, atau perlu, menautkan sumbernya dari mana. Ya, maksudnya jika teman-teman membuat karya dalam bentuk dokumen PDF, perlu cantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi, karena ini akan memperkuat keaslian dan, kredibilitas karya yang kita buat. Nah, oke, semoga konten ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah mengikutinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat sore, semangat malam, salam dan bahagia.